Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel YouTube Septian Trio Arizona. Kesempatan ini kesempatan yang spesial. Biasanya saya sendirian, ngerekam sendirian, ngomong sendirian gitu ya. Tapi hari ini saya mengunjungi guru saya. Beliau yang banyak berjasa terhadap ilmu-ilmu marketing yang hari ini saya terapkan dimanapun dan kapanpun. Beliau adalah Mas Iram Hadi Pratama. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sekarang gini salamannya. Beliau sekarang jabat jadi CEO-nya Laksmi Muslimah, masih Mas ya? Masih ya. Ini perusahaan yang cukup bertahan, sudah belasan tahun usianya. Sudah berapa Mas? 14 tahun 2007. Menurut riset, perusahaan yang bertahan di atas 10 tahun itu perusahaan yang cukup baik gitu ya. Ujiannya berikutnya 10 tahun berikutnya ini. Ini ujian 10 tahun kedua. Kalau Laksmi bisa survive sampai 10 tahun kedua, insya Allah kedepannya mungkin lebih lancar gitu ya, lebih mudah. Karena semua problem perusahaan sudah selesai, biasanya seperti itu. Nah, kesempatan kali ini saya ingin wawancara kepada beliau. Selama 14 tahun Laksmi berdiri dan selama beliau jabat jadi CEO, itu adakah strategi marketing yang paling menarik bagi beliau? Karena strategi marketing ada banyak, ada launching, ada buka cabang gitu kan, ada diskon, ada promo, ada bundling, ada banyak. Nah, untuk Laksmi sendiri perusahaan di bidang fashion, terutama apalagi fashionnya mengerucut. Baju pengantin tuh. Muslimah lagi, mengerucut lagi. Tapi harganya mahal. Harganya mahal dan survive sampai 14 tahun, itu menarik. Langsung aja Mas Iram, bisa kenalan dulu boleh, langsung aja jawab boleh. Oke, perkenalkan saya Iram Hadi Pratama gitu ya. Ya owner, ya sekarang menjabat sebagai CEO Laksmi Muslimah gitu ya. Kalau ditanya strategi marketing apa yang paling disenang gitu ya. Sebenarnya sih basic gitu ya, basic banget. Basic itu apa? Basic itu adalah bagaimana kita membuat produk yang memang bahasanya market fit gitu ya, yang memang disukai pasar gitu ya, itu yang pertama. Nah, tapi sebelum kita harus tahu dulu permasalahan pasar apa sih gitu ya. Nah, permasalahan pasar di busana pengantin itu adalah, jadi kita itu kan bisnisnya adalah jasa busana pengantin muslimah. Jasa busana pengantin. Kalau dulu adalah seluruh wedding ya. Dulu wedding service itu wedding dikerjakan ya. Nah, karena kita jasa busana pengantin muslimah. Nah, kita mencari permasalahan busana pengantin itu apa. Kalau dulu sempat gini. Busana pengantin itu kalau muslimah mau menikah, dia lebih cantik, maka dia akhirnya mohon maaf banyak kan lepas jilbab. Karena baju pengantin yang berhijab atau yang islami itu jarang. Jelek. Oh, jelek. Enggak mau kena katanya gitu. jadi mau nikah, mau jadi putri semalam, ya, jadi putri semalam. Pakai mukena. Gitu. Nah, itu akhirnya jadi jawaban ya. Laksmi ini jadi jawaban terhadap kegelisahan di masalahnya akhwat. Ya, jadi yang pertama memang produk kita harus sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan market setiap orang menikah, muslimah menikah itu kepinginnya naluri eksistensinya pingin cantik gitu ya. Kayaknya bukan muslimah aja. Semua wanita ya. Wanita menikah kelihatan cantik. Nah, mereka pingin cantik tapi mereka ada kewajiban taat pada syariat, yaitu berbusana pengantin yang islami. Masya Allah. Nah, itu yang akhirnya kita kombinasikan. Kalau dulu itu ada busana yang cantik tetapi tidak islami, atau ada busana yang islami tapi tidak cantik gitu ya, sehingga mereka kurang pede atau merasa kurang pas memakainya, sehingga kita menciptakan solusi menjadi membuat busana pernikahan yang cantik dan islami. Nah, itu basic yang pertama ya. Berarti dulu nggak ada nih yang dulu cantik dan islami, nggak ada. Berarti bisa dibilang Laksmi Muslimah adalah trend centernya, pionir busana pengantin muslimah. Pionirnya lokal Surabaya atau nasional nih? Di Surabaya iya, tapi di nasional kita juga melihatnya agak kesulitan orang mencarinya gitu ya. Dan hari ini juga Laksmi ada di 3 kota, Surabaya, Malang, sama Jakarta di Depok tepatnya ya. Nah, itu kita juga melihat bahwa busana pengantin muslimah yang lain itu yang mungkin ada komunitas 1-2 itu mayoritas hanya ada di 1 kota.
Nah, kita bagaimana kita desain dari awal itu kita membangun bisnis, bukan membangun. Jadi dulu itu pilihannya apa ya? Antara bisnis dengan apa ya? Jual beli. Bukan Jual beli apa ya? Antara bisnis dengan desainer. Jadi antara menjadi bisnis atau menjadi menyosokkan personal. Oke. Nah, berarti kayak ada tokoh gitu ya, tokoh yang munculnya Mas Irham, desainer baju gitu ya. Ini bukan. Nah, antara bisnis dengan legenda dulu itu kalau desainer itu apakah menjadi legenda ataukah bisnis. Nah, kita memilih menjadi bisnis sehingga ini nanti diduplikasi ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Nah, itu yang sekarang kita melihat busana pengantin muslimah yang ada di beberapa kota, lebih dari 1 atau 2 kota itu masih hanya Laksmi gitu ya. Yang lain karena yang lain itu based on designer sehingga hanya 1 kota atau maksimal saya melihat ada 2 kota. Gitu. Berarti kalau ngomongin strategi marketing yang paling disukai sama Mas Irham adalah nggak usah ngomongin marketing dulu, ngomongin dulu produk yang fit gitu ya. Istilahnya kalau katanya orang itu produk market fit gitu. Produk market fit, berarti produknya yang disukai sama market. Berarti mencipta produk itu jadi magnet tersendiri untuk datengin market. Produknya menarik gitu ya. Dan yang kedua di produk market fit itu memang kualitasnya ketika di deliver itu benar-benar bisa memenuhi apa yang mereka harapkan. Jadi menarik dan ketika di deliver itu mereka puas. Nah, itu kuncinya di produk itu. Oke, berarti strateginya lebih nguatin produk ya daripada pakai gimmick tertentu, misalnya murah, misalnya diskon. Daripada itu semua lebih baik benerin produk. Ya, itu tadi yang saya bilang itu yang pertama ya, karena berarti banyak. Yang basicnya itu gitu ya. Yang pertama ya produknya, kalau orang bilang produknya berkualitas gitu lah ya. Berkualitas, ya menarik ya, kalau bahasa makanan itu ngangenin gitu ya, ya menarik ya. Kualitasnya bisa memenuhi ekspektasi customer. Itu yang pertama. Yang paling basic itu. Wajib gitu ya. Wajib. Nah, kalau kita benar-benar ingin bangun bisnis yang everlasting atau long lasting itu wajib. Kecuali kita memang bisnisnya pinginnya jadi run gitu ya. Produk pokoknya viral, omset banyak, lari. Nanti orang puas atau kecewa ya itu ya mungkin sebentar aja sudah habis ya. Ada ya bisnis kayak gitu ya? Ada sih ya. Ada ya juga, banyak. Nah ini menurutku ya ini adalah kunci Laksmi bisa bertahan 14 tahun. Karena satunya kalau ngomongin produk fit berarti susah untuk diikuti sama orang lain, bener atau enggak ya? Kalau itu salah satunya itu ya. Salah satu kuncian yang utama adalah karena memang kita tuh mendeliver produknya adalah busana pengantin ya itu gitu ya. Itu wajib gitu ya. Kalau bisnis makanan itu kalau bilang makananmu apa? Makananku enak itu bukan kelebihan, enak itu kewajiban. Nah, sama di sini busana yang sesuai ekspektasi pengantin tadi itu kewajiban. Wajib ya. Itu berarti belum spesial nih di Laksmi. Belum. Nah, gitu apa yang spesial? Padahal nanti pertanyaannya adalah dari banyak strategi marketing yang paling disukai apa yang paling spesial? Itu basicnya yang pertama wajib ya. Ya. Yang kedua adalah karena kita ini jasa. Jasa itu kuncinya ada di pelayanan. Ya benar. Betul. Nah, pelayanan ini bagaimana menciptakan pelayanan yang membuat pelanggan loyal atau jatuh cinta gitu ya. Sehingga kalau produknya itu yang bisa repeat order ya berarti pelanggannya nanti repeat order beli lagi gitu ya. Kalau baju pengantin, kalau baju pengantin susah repeat ordernya ya. Bukan repeat order tapi mereka merekomendasikan. Oke, berarti yang dipastikan adalah rekomnya jalan ya gitu. Itu biasanya ini tanda kutip ya, customer itu dipaksa merekomendasikan atau memang karena puas dan mereka merekomendasikan sendiri. Kalau saya karena saya marketer, saya seringnya tuh membuat trik biar customer itu merekomendasikan gitu. Berarti kan saya sebenarnya memaksa gitu dengan trik khusus sehingga mereka rekomendasikan. Tapi ada juga yang misalnya makanan legend atau sesuatu yang legenda itu nggak perlu diapa-apain ya orang pasti produknya tadi kan gara-gara tadi. Nah kalau Mas Irham lebih suka yang mana menjalankan rekomendasi yang tadi? Kalau saya itu merekomendasi gini, prinsipnya adalah
Yang pertama, ketika kita mendeliver sebuah produk atau layanan, maka kita memastikan ekspektasinya apa, kita wajib memenuhi itu dulu, gitu ya. Jadi orangnya ngasih satu, Ya Kita kita kasih kasih satu, satu. gitu ya. Nah, ya. kalau satu kayak satu itu gimana? Kalau misalnya produknya baju, ya berarti baju itu harus bagus. Oke. Nah, Pas terus- di badan, Ya, ukurannya nggak ukurannya. longgar, nggak terus seset gitu ya. kita menjanjikan apa ya kita memenuhi apa, karena kadang-kadang kan kita janjikan A, oh fitting tanggal sekian ya, nanti akhirnya pas fitting meleset. Nah itu kan kita janjikan apa, memenuhi apanya kan beda. Nah kita harus memastikan itu biasanya kuncinya di operasional yang excellent gitu ya. Nah ada juga itu tapi hanya sebatas memenuhi sesuai dengan Ekspektasi. ekspektasi. Padahal kalau pengen puas rekom tadi jalan, ya, harus pasti di melebihi. atas itu kan. Betul, Nah, di atas itu. Nah apa itu? Bagaimana caranya biar orang merasakan ekspektasinya lebih gitu? Kalau misalnya gini, kalau orang kuliner yang menurutku adalah memarketing kuliner paling gampang. Kapan tadi ada temen buka lagi bisnis yang udah lama tutup, ada tips sederhana aja. Di situ nggak boleh jual minuman, karena sekitarnya ada yang jual minuman. Intinya menjaga etika seperti itu. Nah, tapi kalau bagi minumannya nggak apa-apa kan? Oh iya, gratis. Gratis kan? Jadi setiap orang beli makanan di situ, ya saya kasih saran, kasih aja minuman gratis. Minuman tadi gelas air mineral aja gitu. Dan itu hanya air mineral aja, orang udah merasa dapat 2 beli makanan dan mineral. Nah, tapi kalau di pengantin nih, dia cara resepsinya sekali gitu. Ya gimana dia biar merasakan baju yang satu itu jadi banyak. Oke. Jadi kalau di baju itu kan dia itu ordernya bajunya aja gitu ya. Oke. Nah kita tuh sebenarnya memberikan servisnya tidak sekedar baju gitu ya. Tidak sekedar baju itu kita ada namanya servis home service. Jika mereka kesulitan hadir, maka kita melayani mereka di rumah mereka. Fittingnya di rumah. Fittingnya di rumah. Oke. Ya. Terus yang lainnya yang menurut kita adalah cukup berbeda dibanding kompetitor adalah kita memberikan hadiah ya. Kalau dulu di wedding service itu biasanya kan fotografer itu fotonya 1,5 bulan setelah event. Oh gitu. Nah, jadinya prosesnya ya diserahkannya. Waktu itu kita membuatkan figura yang mana itu setelah 2-3 hari setelah event kita antarkan ke rumahnya beserta kita membawakan sebuah hadiah. Nah itu kan di luar ekspektasi mereka. Waktu itu nggak include ya. Jadi misalnya di brosur itu nggak ada tulisan dapatkan kue, gitu nggak ada. Nah ketika akhirnya diberikan itu dia puas, senang, pasti bahagia. Kenapa? Kita tahu masalahnya mereka, tahu masalahnya fotografernya itu 1,5 bulan sehingga kita memberikan figura itu. Dan kita cari figura yang bagus, kita desain yang bagus, kita antarkan ke rumahnya, kita berikan hadiah gitu ya. Nah itu klien seneng banget ya. Berarti gini, kalau di makanan produk relevannya adalah minuman ya. Bisa jadi. Kalau busana tadi ternyata masih banyak produk lain sampingannya ya. Oh ya, bisa kayak tadi fotonya. Bisa nggak kayak misalnya baju ibunya? Bisa, atau kita yang amongnya atau apa gitu ya, kan bisa juga ya. Tapi nggak ada di sini. Kalau sekarang kita itu justru punya hadiah-hadiah khusus untuk klien-klien spesial. Itu baju-baju hamil gitu. Hamilnya masih lama ini. Kan baru nikah ya. Hamilnya masih lama. Baru nikah tadi ya. Biasanya figura sama bingkisan tadi gitu ya. Oh, berarti maintenance nih. Yes, kalau customer 1 tahun kemudian kita tahu ya, customer kita hamil gitu ya. Ya, kita kasih hadiah lagi. Masya Allah. Maternity gitu ya. Bagi Anda ini yang belum menikah ini. Ini bocoran ini. Ini kalau yang tahu ini jadi gak kaget nanti. Jadi dia sudah berharap, wah aku pakai Laksmi biar nanti kalau hamil dapat hadiah. Ternyata nggak dapat. Itu berarti nilainya nol, mengecewakan. Rahasia. Jadi teman-teman ini adalah strateginya Mas Iram untuk marketing, berarti adalah sederhana, giving ya.
Jadi memuaskan customer, memberikan apa yang melebihi ekspektasi mereka. Dan biasanya yang justru basic itu yang bisa memberikan mereka puasan ya, termasuk yang lain lagi. Misal contohnya ketika akhirnya tim kita itu melihat di statusnya bahwa anaknya lagi menang lomba pidato misalnya. Kita kirimin kue selamat Adinda siapa gitu anaknya ke rumahnya, itu kan basic gitu ya, tapi itu juga menyentuh dan memberikan satisfaction yang luar biasa. Itu strategi yang basic. Jadi yang low cost ya. Low cost ya. Berarti kalau disimpulkan nih, kenapa kok Mas Ilham suka itu adalah yang pertama impact-nya gede. Yes, impact-nya gede, orang seneng. Minimal kalau dia nggak rekom, doain lah. Ya biasa. Tapi rekomendasinya tinggi biasanya kalau gitu. Tinggi ya, pasti tinggi. Dan ketika rekomendasinya tinggi, orang baru yang direkomendasikan, walaupun mungkin di tempat kita misalnya gitu ya ada produk yang lebih mahal daripada kompetitor, karena ini ada temannya bilang, "Mas, kamu kalau nikah pakai aja Laksmi, jangan yang lain." Walaupun mungkin ada harga yang lebih tinggi, si temennya ini akan tetap pakai Laksmi. Masya Allah. Sehingga jaminan, temennya yang menjamin. Jadi itu kan jaminan personal nama baik ya, nama baik sampai ada apa-apa kan yang ngerekomkan yang bermasalah. Tapi selama ini nggak ada ya, karena terus jalan yang dilakukan. Selama ini ya terus menggeliting. Cuman memang kita pernah juga ketika manajemennya, cara mainnya berubah, berubah bukan saya yang handle itu, berubah itu yang nggak jalan sehingga kerasa rekomendasinya turun ya. Oke, berarti ketika rekomendasi turun, PR-nya jadi berat untuk datengin customer baru. Betul. Benar ya? Jadi bahasanya jadi ngoyo ya. Jadi ngoyo untuk kita jadi nyari customer. Padahal kalau dulu kita itu nggak perlu nyari gitu, karena magnet tadi ya, kayak bunga itu madunya wis banyak, lebahnya siap datang sendirinya karena udah jalan seperti tadi. Berarti kesimpulan yang kedua adalah low cost. yang pertama impact tadi. Ya, kenapa jalan itu berarti karena yang pertama tadi yang mana? Yang produknya bukan dari yang dilakukan tadi, produk plus menjalankan giving adalah impact. Ya kan? Berarti impact. Yang kedua low cost. Cost itu begini. Gimana cara Mas Ilham memandang cost marketing? Lebih mudah mana menurut Coach Dian nih? Meyakinkan orang yang sudah percaya kepada Coach Dian atau meyakinkan orang baru? Meyakinkan orang yang sudah percaya dong. Sekelas Mas Ilham aja mau saya undang ke sini free. Belum tentu orang lain mau ini datang ke YouTube saya. Makanya kita itu yang paling, menurut kita ya, strategi yang paling prioritas adalah bagaimana kita memastikan setiap orang yang kita layani puas, sehingga nanti mereka itu woro-woro ke temannya gitu ya. Sehingga itu menurut kita adalah strategi yang efektif untuk bisnis jangka panjang gitu ya. Bukan sekedar untuk jangka pendek. Kalau jangka pendek kan jadi mungkin diskon dan sebagainya. Yes. Itu cepet sih ya, tapi nggak jamin kepuasan tadi. Jamin. Dan kadang-kadang karena diskon kan akhirnya kita kan, mohon maaf ya, marginnya kepotong. Kita kadang-kadang agak kesulitan buat menservis customer gitu. Jadi berdarah-darah, jadi berdarah-darah lah sama yang persaingannya itu. Masya Allah. Ini ternyata udah hampir 20 menit. Nah, dari hal yang Mas Ilham tadi ceritakan, mungkin ada pesan untuk teman-teman yang nyimak ini, strategi marketing dari yang dijalankan Laksmi itu gimana kalau diterapkan di teman-teman misalnya, atau pesan-pesan yang lain seputar bagaimana buat strategi marketing yang bisa high impact di perusahaan. Minimal bisa bertahan 14 tahun bisnisnya, enggak setahun ganti bisnis lagi, ganti produk lagi gitu. 14 tahun itu yang pertama tadi ya, jadi kalau ngomongin strategi marketing gitu, kalau saya sekarang tuh gini, kita harus memastikan, jadi sholat itu kan ada sholat wajib, ada sholat sunnah gitu ya. Nah, kita harus memastikan yang wajib ini harus kita jalani sebelum yang sunnah gitu ya.
misalnya strategi funneling, strategi yang lain-lain, strategi launching dan sebagainya, itu sunnah. Nah, tapi basicnya, wajibnya harus dipenuhi. Karena jangan sampai kita itu sholat, misalnya nauzubillah sholat tahajud gitu ya, tapi sholat subuhnya kelewatan. Nah, ini kan jadi kebalik ya. Nah, wajibnya tadi produknya, pelayanannya, itu wajib untuk dipenuhi dulu sebelum teman-teman justru merancang sesuatu yang aneh-aneh gitu lah ya. Memasang gimmick lah gitu ya, memasang hal-hal yang nggak seharusnya gitu ya. Yang itu, utama lah. Ya itu nanti gini, kalau itu berhasil, tapi kalau teman-teman belum memastikan produknya market fit, terus yang kedua belum memastikan pelayanannya excellent atau benar-benar bisa minimal mendelivery sesuai dengan ekspektasi, maka yang terjadi adalah kliennya komplain atau kecewa. Nah, klien yang kecewa ini berpotensi ngasih tahu temennya jangan beli di situ gitu ya. Nah, kalau kliennya puas, ini berpotensi ngasih tahu temennya beli di sini saja. Itu sehingga gulung kayak bola salju, baik kepuasan maupun kekecewaan. Nah, ini yang harus dipastikan. Ketika kita mau berjualan atau berbisnis, kita mampu mendelivery sesuai dengan apa yang diinginkan market dan apa yang kita janjikan. Itu basicnya. Basic ya. Karena di era internet sekarang kan bahaya nih. Google Map dapat bintang 1 itu paling aktivitas yang paling real yang membahayakan terhadap bisnis. Apalagi misalnya yang beli followersnya banyak. Influencer wah bisa habis gitu ya. Termasuk yang juga kadang saya senengi lagi gitu ya. Adalah salah satunya adalah menghandle klien komplain. Ya, jadi bukan berarti ketika tadi kita mendesain begitu enggak ada komplain, bukan berarti kan ya ada aja tim yang mungkin melakukan kesalahan atau miskom atau apa sehingga klien itu kecewa. Apalagi untuk urusan wedding, salesnya beda, yang fitting beda, yang kirim baju beda, ya yang jaga event beda. Kalau gitu di part berikutnya kita bahas handling komplain. Mungkin di part 1 ini yang bisa kita bagikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight-nya. Kesimpulan saya adalah jangan melakukan hal-hal sunnah sebelum hal-hal wajib terpenuhi, karena itu bisa berbahaya. Demikian Mas ya. Siap. Terima kasih banyak kesempatannya Mas Giram, sharingnya. Mudah-mudahan Laksmi makin berkembang. Amin. Yang paling penting juga banyak muslimah yang mau menikah terselamatkan, tetap bisa menutup auratnya. Mau nikah syar'i pakai bajunya Laksmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rambut lurus, rambut keriting, bisa dikasih warna jingga. Kalau mau belajar marketing, subscribe sekarang juga.